Halo semua, kembali di video belajar Wiji. Oke, kali ini saya akan coba ngebahas tentang satu buah access point wireless router ya dari RII. Oke, ini tipe 1200 G Pro ya. Oke, di sini merupakan home router dengan 3 LAN port. Oke, di sini ada 3 LAN port. Oke, 3 LAN port dan 1 internet. Lalu di sini ada tombol pairing. Oke, nah tombol ini sangat berguna ya nanti ya. Kalau misalkan kita mau melakukan mesh atau auto bridging ya, isi mesh dari wireless router 1 ke wireless router lainnya. Jadi kalau misalkan ini ditekan sebentar ya, klik gitu aja, nanti dia akan melakukan pairing ke router RII home router lainnya. Tapi kalau misalkan kita tekan di atas 10 detik, ini akan melakukan reset konfigurasi ke pabriknya ya, settingan pabriknya. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Di belakangnya ada serial number dan QR code. Oke ya. Oke, langsung kita coba nyalakan aja ya. Jadi nanti konfigurasinya ini akan saya coba menggunakan aplikasi Ruji Cloud. Jadi kalau misalkan kita mau setting, disarankan itu bisa menggunakan aplikasi Ruji Cloud. Walaupun kalau misalkan kita coba pakai web langsung itu bisa gitu. Oke, kita coba nyalakan ya. Ini ada ternyala. Kita tunggu sampai lampunya menyala ya. Jadi sini ada lampu warna biru. Oke, nah kita tunggu sampai beberapa saat ya. Tunggu sampai booting. Oke, sampai muncul SSID default ya, @3G bla 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 gitu. Oke. Ini masih proses booting. Oke, sambil menunggu saya coba masuk ke komputer saya ya. Oke, untuk sharing layarnya agar bisa kelihatan dari mobile phone ini gimana cara settingnya. Oke ya, kita lanjut lagi. Setelah kita nyalakan perangkatnya, lalu kita kasih kabel internet di port 1 atau port internet yang warna kuning ya, di belakang access point ini. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Ruji Cloud. Oke, kita skip. Kita buat project baru. Jadi kita diharuskan login dulu ya. Kalau misalkan kita belum punya akunnya, kita diharuskan login dulu. Tapi kalau misalkan kita udah punya, kita cukup bikin project baru ya di sini. Ada 2 cara. Projectnya itu bisa dengan scan serial number atau QR code. Yang kedua adalah connect ke Wi-Fi-nya ya, connect ke Wi-Fi defaultnya dari perangkat access point RII ya, walaupun wireless routernya. Oke, sekarang kita coba connect ke SSID defaultnya. Pilih connect to Wi-Fi. Di sini ada 2 pilihan project, ada WLAN project, ada wireless bridging. Di sini kita karena untuk konfigurasi wireless router, nah kita pilihnya adalah WLAN project. Start. Lalu di sini kita dipilih 2 ya, ada pilihan add network, other network atau manage network. Kita pilih yang other network. Artinya kita bikin project baru ya. Lalu di sini kita cari SSID. Kita diarahkan untuk mencari SSID default yaitu @3G strip ada 5 karakter. Nah, 5 karakter itu ada digit MAC address-nya ya, MAC address dari perangkat gitu. Oke. Nah, setelah ini kita pilih SSID-nya. Oke, di sini ada SSID-nya, ada SSID @3G S919D. Nah, artinya di sini adalah MAC address si access point-nya atau masternya di sini adalah belakangnya 919D. Oke, setelah ini kita back. Oke, nanti di sini akan melakukan proses self-organizing network ya, atau disebut dengan SON-nya dari RII ya. Oke, di sini akan mendeteksi semua perangkat. Oke, karena di sini hanya connect-nya ke satu perangkat, hanya satu yang dapat terdeteksi. Oke, ini ya kelihatan. Lalu kita start config. Untuk memulai settingan, kita kasih nama project. Di sini bebas namanya, misalkan rumah saya atau kantor siapa misalkan ya. Rumah siapa misalkan, password untuk masuk ke perangkatnya itu misalkan ABCD 1234 ya. Di sini diharuskan 8 karakter. Tidak ada ini ya. Tidak alfabet semua atau nomor semua ya. Jadi harus digabung. Dan tidak ada kata admin gitu ya. Jadi nggak boleh kalau ada kata admin. Kita pilih skenario-nya boleh rumah.
Oke, di sini pertama adalah project config. Jadi dikasih nama project, passwordnya, nama project nggak boleh pakai spasi ya, hati-hati. Manajemen password tidak boleh pakai kata admin. Lalu next, nah di sini ada 3 pilihan untuk koneksi internetnya ya. Ada PPOE, kalau misalkan kita connect ke ISP langsung dan harus menggunakan dial up ya, username password. Lalu yang kedua di sini DHCP, artinya adalah kita memberikan koneksi Ethernet ya. LAN internet itu IP address-nya atau alamat IP-nya itu sudah dikasih ISP atau modem di atasnya ya, secara otomatis atau DHCP. Oke, yang terakhir adalah mode static IP. Kalau misalkan kita konfigurasi alamat IP routernya itu menggunakan alamat statik atau yang kita tentukan sendiri ya, alamat IP-nya. Kita masukkan sendiri, ditentukan oleh ISP atau gateway-nya gitu. Oke, karena di sini DHCP, saya pilih DHCP ya untuk paling simpelnya. Jadi saya nggak perlu setting-setting apapun di routernya gitu. Kita biarkan saja. Nanti gateway di atasnya atau ISP di atasnya itu yang akan kasih IP ya. Atau modemnya itu akan kasih IP ke perangkat ini gitu. Lalu next. Nah, di sini dia akan mendeteksi ada enggaknya internet. Jadi kalau misalkan ada internet, nanti akan terdeteksi bahwa jaringan ini sudah terhubung ke internet ya. Dan akan melakukan bandwidth test seperti ini ya. Oke, kalau misalkan udah connect internet, dia akan melakukan bandwidth test seperti ini. Oke, dia melakukan bandwidth test, download, dan upload ya. Nah, ini speed test dari handphone saya ke access point, baru ke internet. Baru enter project. Di sini baru kita diminta untuk mengganti nama SSID. Misalkan RII home router ya. Oke. Di sini password juga harus 8 karakter. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 ya. Baru di sini save. Oke, SSID, password, baru save. Lalu kita akan diminta untuk connect ke SSID RII home router ya, yang baru kita buat. Oke ya, seperti ini. Oke. Lalu di sini akan muncul SSID RII home router ya. Connect, passwordnya tuh 2 3 4 5 6 7 8 ya, minimal 8 karakter. Oke, untuk connect. Oke, sini udah terhubung ke internet. Kalau kita klik di sini akan terlihat bahwa di sini alamat IP saya, koneksi speednya, router, dan subnet mask. Nah, oke, lalu terakhir kita coba lihat status dari aplikasi Ruji Cloud-nya ya. Kita masuk ke project. Jadi kalau misalkan di aplikasi warnanya biru, itu sudah menandakan bahwa perangkatnya online di cloud. Jadi dimanapun itu bisa kita akses ya. Kita bisa monitor perangkatnya. Jadi tidak harus di tempat ini gitu ya. Kita dimanapun di luar kota, asalkan connect ke internet, itu bisa memantau ya, status dari perangkat kita ya. Kalau kita slide ke atas, si tombol ini di bawah ini, itu akan memunculkan banyak settingan ya untuk yang RII ya, seperti biasa. Oke, kita coba klik Wi-Fi-nya. Kalau misalnya kita mau kasih nama, di sini kita tinggal kasih nama. Misalkan belajar Ruji ya. Ruji ya, ini router. Oke. Nah, ini namanya berubah. Jadi belajar Ruji router ya. Kita klik belajar Ruji router. Di sini kelihatan ada IP address, MAC address, firmware-nya, serial number-nya. Oke, lalu uplink-nya 100 MB ya, karena kebetulan port uplink-nya itu adalah di sisi lawannya itu 100 MB, jadi dia ngikutin speed-nya. Walaupun access point ini dia sudah gigabit ya untuk yang warna hitam, yang seri Pro. Nah, kalau misalkan kita mau ganti channel manual, kita tinggal klik channel. Oke, misalkan kita pengen channelnya channel 6, 2,4-nya 5 GHz-nya misalkan channel 149, powernya kita tinggikan, save. Simple ya. Seperti itu. Oke. Lalu di sini kita coba bikin SSID baru. Di sini kita bisa bikin SSID baru ya. Guest Wi-Fi, IoT Wi-Fi.
terserah bebas. Oke, radio setting kita coba maksimalkan ya. Misalkan ini kita ganti Indonesia. 24-nya kita 20 MHz saja. 5 MHz-nya kita 80 MHz. Save. Nah, itu untuk settingan maksimalnya ya. 5 GB 80, 24-nya di 20 MHz. Itu best practice-nya. Oke, ini ya. Lalu kita coba speed test. Stabil ya. Oke, nah mungkin sekian ya untuk settingan dari home router RII seri 1200G Pro ya. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan bisa ketik di kolom komen. Oke. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.